Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan judul dari kelompok kami adalah Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Nah, judul kelompok kami kali ini meliputi 5 sub pokok. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kedua, perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ketiga, sumber histori, sosiologi, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Keempat, argumentasi tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan kelima, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pertama-tama perkenalkan, saya Fani Auliazana, NIM 220310057. Saya sebagai moderator kelompok B. Dan teman saya Anggia Murni, NIM 220310051. Dan saya Mukhir Azhari, NIM 22031047. Nama saya Ardila Fitriasti, nama NIM saya 22031029. dan saya Putri Nabila dengan NIM 2203100048. Bahasan yang akan saya bawakan berjudul yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Konsep tersebut adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, sejauh sebelum rumusan Pancasila disampaikan, cikal bakal munculnya 5 dasar negara Indonesia adalah lahirnya rasa nasionalisme pada setiap diri masyarakat Indonesia. Benih nasionalisme sebenarnya sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia, di mana perhimpunan ini menghimbau agar suku bangsa berjuang keras melawan penjajah. Pergerakan nasional diusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana titik awal kelahiran Pancasila adalah pada 7 September 1944, ketika Jepang memberi janji kemerdekaan jika Indonesia membantu mereka memerangi Perang Pasifik. Kemudian, pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah badan sebagai tindak lanjut dari janji Jepang kepada Indonesia. Pada tahun 29 April 1945, Jepang kemudian memberikan BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI sendiri menggelar sidang pertama pada 29 Mei 1 Juni sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai titik awal pengusulan dasar negara dalam sidang pertama yang digelar dan diketuai oleh Soekarno. Ada 5 butir proposal tentang dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, barang internasional. Ketiga, mufakat. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini diterima dengan baik oleh para peserta sidang BPUPKI. Kemudian, Panitia 9 menjadikan rumusan dasar negara sebagai pendahuluan atau pembukaan Undang-Undang 1945 yang dinamai Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuk PPKI. PPKI menggelar sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Hasil PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari pokok bahasaan urgensi Pancasila sebagai ideologi adalah menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. 2. Membantu membimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awal. Ketiga, supaya para pejabat publik tidak hilang arah dalam penyelenggaraan negara. Keempat, agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di berbagai kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dalam berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bersumber pada masa yang akan datang. Adapun alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah karena Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa, serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang menunjukkan perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Yang ketiga, Pancasila sebagai politis. Sumber historis Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan unsur, Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politis. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena. Fenomena ini yaitu kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima Pancasila, yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang argumentasi tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi dalam sejarah bangsa Indonesia adanya pasang surut Indonesia dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan pengali dan memberi nama untuk dasar negara. Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya
para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan pada masa Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya itu ada yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Yang ketiga, asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena informasi. Yang keempat, ada peningkatan kebutuhan dunia sebagai pertambahan dan kemajuan. Yang kelima, ada ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkret adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama, pengertian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, ada penyalahan gunaan kekuasaan yaitu seperti korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa terhadap ideologi menurut drastis. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi membuat tentang kepentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila bagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut. Yang ada pertama, pasal pertama yaitu pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimasuk pada ayat 1 wajib membuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa atau mahasiswi mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi yang pertama, 1. Pengantar pendidikan Pancasila, yang kedua ada Pancasila dan kajian sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan. Hanya sekian, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Dah.